Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Apa kabar santri semua? Semoga tetap sehat. Amin. Alhamdulillah, bersyukur sekali pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita waktu yang luang, kesehatan, sehingga kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pada pelajaran pertemuan kedua ini, Ustadz ingin kembali mengulas kembali, mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Apa itu? Tentang, ya tepat sekali, berita dan unsur-unsur berita. Kalian sudah mempelajari pengertian berita pada pertemuan yang lalu, juga unsur-unsur yang ada pada berita itu sendiri. Masih ingat apa pengertian berita? Bagaimana cara menyusun pengertian atau definisi itu? Ya, tentunya untuk menyusun sebuah pengertian berita, carilah terlebih dahulu atau tentukan terlebih dahulu kata kunci yang bisa digunakan untuk menyusun definisi atau pengertian. Kalau begitu kita harus mengidentifikasi dulu apa yang menjadi ciri khas, yang menjadi identitas sebuah berita. Hal yang menandai sebuah berita. Nah, kemarin kita sudah mendapatkan 4 kata kunci tentang ciri atau identitas sebuah berita. Hal yang selalu ada, yang lekat pada sebuah berita. Apa itu? Berita itu adalah sebuah laporan. Entah laporan itu secara langsung atau tidak langsung. Langsung maksudnya disampaikan lewat lisan, tidak langsung dituliskan. Ada berita yang disampaikan secara langsung oleh reporter atau yang ditulis lewat surat kabar, tentunya ya. Ciri yang lain, berita itu adalah peristiwa. Jadi peristiwa yang dilaporkan, sesuatu yang terjadi. Ciri yang ketiga adalah peristiwa yang dilaporkan itu bukanlah sesuatu yang sudah lama, usang. Kalau yang lama berarti akan berbicara tentang sejarah. Nah, berita itu berbicara hal-hal yang baru saja terjadi di masyarakat. Bahkan mungkin 5 menit yang lalu terjadi, langsung diangkat menjadi sebuah berita. Sifat yang ketiga ini atau ciri yang ketiga ini adalah aktual, baru, ya, mempertahankan kebaruan, selalu identik dengan kebaruan. Ciri yang lain dari sebuah berita adalah disampaikan lewat media massa. Kita biasa mendengar ada liputan 6, ada berita pagi, dan berita-berita yang lain. Disampaikan lewat media massa. Media massa entah itu cetak, seperti surat kabar, atau di elektronik, di televisi paling banyak, atau mungkin lewat video-video di YouTube dan sebagainya. Nah, 4 kata kunci ini bisa dirangkai menjadi satu pengertian atau definisi berita. Peristiwa, laporan, hangat, dan media massa. Mari kita merangkainya. Kalau begitu kita bisa mengatakan berita adalah laporan tentang peristiwa yang hangat yang disampaikan lewat media massa. Ini sudah cukup ya. Mau menambahkan ciri yang lain silakan. Mungkin yang disampaikan selain tadi faktual, aktual, ciri yang lain adalah faktual. Jadi berita itu berupa sesuatu yang benar-benar terjadi, bukan rekaan, bukan sesuatu yang dibuat-buat tentunya, tapi betul-betul terjadi, betul-betul ada dalam suatu masyarakat. Itulah definisi berita. Kemudian unsur-unsur berita, kita sudah mempelajarinya juga, ada 6, 5W tambah 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Unsur-unsur ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi kita
yaitu tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Apa yang membedakan antara ringkasan dan simpulan? Ada yang tahu? Iya, tepat sekali. Sesuai dengan namanya, meringkas, ringkas ya, menjadi lebih pendek, lebih padat, lebih sedikit kalau berbicara jumlah. Jadi dipadatkan. Meringkas itu adalah menyajikan. Kalau dalam hal ini adalah teks ya. Menyajikan teks dalam bentuk yang lebih singkat dibanding sebelumnya atau daripada sebelumnya, namun tetap mempertahankan unsur-unsur pembangun berita itu sendiri. Jadi dalam sebuah berita itu disajikan bukan hanya unsur utama 5W tambah 1H tadi, tapi banyak informasi yang lain yang disajikan dalam sebuah berita. Sehingga berita yang kita lihat, entah itu disampaikan secara langsung atau ditulis dalam surat kabar, dia terdiri atas beberapa paragraf, mungkin sampai 5, bahkan lebih dari itu. Nah, 5 paragraf itu, bahkan lebih dari itu, kita bisa mengambil inti-intinya saja. Nah, inti-inti berita itu adalah unsur-unsur berita itu sendiri. 5W tambah 1H atau disingkat asidik meba. Ketika unsur-unsur inti itu sudah diambil, dirangkai menjadi satu paragraf, jadilah sebuah ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah unsur-unsur utama berita, pokok-pokok berita yang disatukan kembali dalam satu paragraf atau satu wacana, satu kesatuan yang baru yang lebih singkat dibanding beritanya secara utuh. Itu ringkasan ya. Baik, di modul sudah dijelaskan, silakan dibaca kembali. Selanjutnya adalah simpulan berita. Apa yang membedakan antara ringkasan dan simpulan? Simpulan ini lebih singkat lagi, karena menyimpulkan itu merangkum seluruhnya dan bentuknya lebih singkat daripada ringkasan. Kalau tadi pada ringkasan kita mengambil 6 unsur berita itu, 6 inti unsur berita itu, asidik meba atau 5WH itu, di simpulan berita kita cukup mengambil 4 bagian saja. Jawaban dari pertanyaan apa, siapa, di mana, dan kapan. Itu disatukan menjadi satu kalimat untuk simpulan, dan satu paragraf untuk ringkasan. Itu bedanya ya. Pada ringkasan 6-6-nya ada, 6 unsur berita. Pada simpulan kita cukup dengan 4 saja. Apa, siapa, di mana, kapan. Itu dirangkai menjadi satu kalimat, jadilah sebuah simpulan. Baik, santri sekalian, itulah materi kita pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa dipahami dengan baik, bermanfaat bagi antum, bagi orang lain, bagi agama kita. Baik, semoga tetap sehat. Barakallahu fiik. Sampai jumpa di pertemuan ketiga kita nanti. Tetap semangat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.